Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Ya, di hari libur ini Bapak akan membuat sosialisasi ya pelaksanaan tugas akhir prodi D3AB ya. Nah, ada beberapa permintaan dari mahasiswa agar pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan secara luring. Dengan ini Bapak menyatakan bahwasanya dalam waktu dekat ini tidak ada ruangan yang bisa digunakan, di mana jumlah kita itu banyak ya, 188 orang, itu harus 3 ruangan, sementara 3 ruangan itu dipakai untuk proses belajar ya. Dan juga kalau kita minta nanti di hari Sabtu, sudah ada lagi kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan di hari Sabtunya. Untuk hari Sabtu ini. Jadi kita nggak bisa menunggu sampai minggu depan karena ada beberapa bagian lagi mahasiswa menyatakan supaya secepatnya dibuat sosialisasi ini. Maka Bapak rekamlah sosialisasi ini supaya kapanpun kalian bisa menontonnya. Gitu. Terdokumentasi dia. Ya baiklah, kita mulai ya. Jadi kita bahas dulu dari ketentuan akademik. Jadi tugas akhir itu sebenarnya merupakan mata kuliah ya. Jadi sama dengan mata kuliah yang lain, misalnya Pancasila, kewarganegaraan, pengantar ilmu ekonomi, kesekretariatan, manajemen kearsipan, sama dengan tugas akhir, sama-sama mata kuliah. Besar SKS-nya adalah 6 SKS. Tetapi tugas akhir ini merupakan syarat untuk menyelesaikan. Nah, inilah dia. Jadi syarat terakhirnya dia adalah menyelesaikan tugas akhir supaya kalian bisa menyelesaikan pendidikan ya dan diwisuda. Itu dari ketentuan akademik. Kemudian persyaratan tugas akhir. Persyaratan tugas akhir ini mahasiswa semester 6 ya. Ya pasti ya. Yang sudah menyelesaikan laporan magang. Mahasiswa semester 6 yang sudah menyelesaikan laporan magang. Yang dibuktikan dengan persetujuan dosen pembimbing magang dan pembimbing perusahaan. Nah, gitu ya. Dan juga jangan lupa ini form penilaian ya, yang dari perusahaan sama dari dosen pembimbing. Sudah ada nilai ya. Nah, jadi persyaratan sidang tugas akhir sudah ada nilai, sebenarnya sudah ada surat dari perusahaan telah menyelesaikan, baru bisa kalian itu mendaftar untuk tugas akhir, sidang ya, sidang tugas akhir. Kemudian pendaftaran sidang, nah, ini pendaftaran sidang tugas akhir dilakukan kepada admin ya. Jadi pendaftaran itu kepada admin dengan menunjukkan bukti persetujuan laporan magang ya, sudah dijilid ya. Yang sudah dijilid ya, bukti persetujuan laporan magang dan sudah dijilid ya. Sudah dijilid. Dan persetujuan selesai melaksanakan bimbing dari dosen dengan beserta form. Nah, ini ada form 332. Nanti formnya Bapak kirimkan di grup ya, contoh-contoh formnya. Form 332 penilaian magang dari dosen pembimbing dan form 331 penilaian dari perusahaan. Kemudian admin prodi mengumumkan nama-nama mahasiswa yang telah disetujui maju ke sidang. Jadi diumumkan itu.
1 hari sebelum pelaksanaan sidang ya. Minimal 1 hari. Minimal, ini minimal. 1 hari sebelum pelaksanaan sidang tugas akhir. Ke grup WA dosen dan WA mahasiswa. Jadi diumumkan ya, nggak ada disembunyi-sembunyikan. Sangat jelas diumumkan nanti. Nah gitu ya. Pendaftaran sidang ya dilakukan kepada admin Prodi AB dengan menunjukkan bukti persetujuan laporan magang yang sudah dijilid dan selesai melaksanakan bimbingan yang dibuktikan. Nah, gitu. Dengan POM 332 penilaian magang dari dosen pembimbing dan POM 331 penilaian dari perusahaan. Kemudian admin Prodi mengumumkan nama-nama mahasiswa yang telah disetujui untuk maju ke sidang tugas akhir minimal 1 hari sebelum pelaksanaan tugas akhir ya. Setelah mendaftar ke admin dan disetujui, mahasiswa memperbanyak naskah. Nah, jadi ini belum dijilid ya. Naskah. Nah, naskah ini dalam bentuk belum dijilid ya. Atau jilid biasalah. Naskah dalam kurung sini jilid biasa ya, jilid plastik aja, jilid biasa. Yang telah disetujui dosen pembimbing. Telah tanda tangan ya, sebanyak 5 eksemplar. Dan ditandatangani oleh pembimbing, Kaprodi, serta ketua jurusan dan disestempel. Nah, ini yang sering lupa nih. Yang disestempel ini sering lupa. Stempel jurusan. Nah, ini agak sulit repot nanti karena rame kan, 180 orang berebut-rebut, adminnya cuma 1. Nah, ini kadang-kadang yang sering dilewatkan oleh mahasiswa ya, stempel jurusan ini sering kali ketinggalan ini, stempel jurusan. Kemudian mahasiswa menyerahkan naskah tugas akhir yang telah ditandatangani dan stempel ketua jurusan dan Kaprodi kepada 1. dosen penguji 1, dosen penguji 2, pembimbing dan moderator. Nah, ya ingat, paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan, H-1. Kalau Anda melakukannya pada hari hanya, maka dosennya nggak mau menguji dan akan meninggalkan Anda yang sudah siap dengan pakaian dan makanan semua. Bapak ulangi, mahasiswa menyerahkan naskah tugas akhir yang telah ditandatangani dan stempel ketua jurusan dan Kaprodi kepada dosen penguji 1, dosen penguji 2, pembimbing, moderator 4 orang ya. Paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan sidang tugas akhir. Nah, gitu. Kalau Anda terlambat, menyesal sendiri nanti ya. Yang ketiga, mahasiswa membuat WA group sidang tugas akhir yang beranggotakan dosen pembimbing, moderator, dosen penguji 1, dosen penguji 2, paling lambat H-1. Nah, gitu. Buat WA grupnya ya, dengan nama sidang tugas akhir. Membuat WA grup dengan nama sidang tugas akhir, baru namamu lah. Siapa namanya? Dengan nama grupnya sidang tugas akhir, misalnya si Polan. Nah, gitu. Ya. Oke. Selanjutnya mempersiapkan dokumen. Mempersiapkan dokumen yang paling penting ya. Mahasiswa mengisi form sidang tugas akhir berupa berita acara pelaksanaan sidang tugas akhir, berita acara. Nanti Bapak kirim ya di grup. Contohnya tahun lalu ya. Contoh form berita acara pelaksanaan sidang tugas akhir yang tahun lalu. Nggak tahu juga kalau tahun ini apa berubah, apa diperbarui lagi. Yang kedua, form revisi. Nah, kalau kalian sidang itu ada yang salah-salah, ada yang perlu diperbaiki, ada nanti namanya form revisi. Baru form nilai, nilai pembimbing. Baru form nilai penguji 1, penguji 2.
Semua harus diisi lengkap dan mengirimkan melalui WA group yang sudah kalian buat tadi. WA group sidang tugas akhir. Jadi tersampaikan ya kepada dosen pengujinya dan pembimbing. Nah, gitu. Mahasiswa mengisi form sidang tugas akhir berupa 1 berita acara pelaksanaan sidang tugas akhir, 2 POM revisi, 3 POM nilai pembimbing, 4 POM nilai penguji 1 dan penguji 2. Oke. Mengirimkan undangan. Mahasiswa wajib mengirimkan undangan. Mahasiswa wajib ya mengirimkan undangan untuk pelaksanaan sidang tugas akhir kepada dosen pembimbing, moderator, dosen penguji 1 dan dosen penguji 2 langsung. Ya, langsung ya, bukan. Jadi ada 2 nanti. Anda mengirimkan undangan kertasnya langsung, undangan yang pakai kertas amplop. Mengirimkan amplop undangan lah ya. Mengirimkan surat undangan. Kepada moderator, dosen pembimbing, dan dosen penguji 1 dan penguji 2 langsung ya. Paling lambat 1 hari sebelumnya pelaksanaan sidang. Kalau Anda terlambat, tanggung sendiri akibatnya ya. Sidang Anda batal, nggak jadi. Ya, mengirimkan surat undangan, yang sudah ditandatangani ya, Kajur, Kaprodi. Pelaksanaan sidang tugas akhir dilakukan secara luring. Apabila di antara dosen pembimbing maupun dosen penguji ada yang sakit, maka dosen yang bersangkutan boleh melaksanakannya secara daring. Nah, ini kalau ada yang sakit, boleh melaksanakan secara daring. Kemudian dalam pelaksanaan itu mahasiswa wajib menyediakan konsumsi. Nah, yang konsumsi yang akan dikoordinator oleh anggota MPS, dikoordinir. Nah, gitu ya. Jadi situ nanti ada nasi dan kue yang akan kalian wajib menyediakan ya. Nasi dan kue. Nanti akan dikoordinir, maksudnya daftar-daftar harganya nanti akan dikoordinir oleh adik-adik dari HMPS. Silahkan pilihlah sesuai dengan budget. Nah, jadi dari harga yang murah sampai harga yang lumayan nanti akan ada pilihan-pilihannya ya. Oke. Kemudian keterlambatan. Mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji wajib on time. Tepat waktu atau on time. Kalau terlambat akan digantikan. Nah, ini ya. Jika terlambat maka dosen, baik dosen, penguji, moderator akan digantikan. Kalau mahasiswa yang terlambat akan dibatalkan. Nah, gitu ya. Dosen penguji yang terlambat lebih dari 15 menit akan digantikan dosen lain yang ditunjuk oleh Kaprodi. Nah, ini yang ditunjuk oleh Kaprodi. Jadi Kaprodi yang menunjuk pengganti ya, bukan dosen itu. Pakaian dalam pelaksanaan sidang, mahasiswa berpakaian kemeja putih, pakai dasi, pakai celana. Kalau bagi wanita pakai rok ya. Wanita pakai rok, blazer ya, dan memakai scrub. Seperti yang ditunjukkan di foto ini. Ya, seperti inilah penampilan kalian nanti waktu sidang tugas akhir. Mahasiswa menjalani proses pelaksanaan sidang tugas akhir dan menerima saran perbaikan. Saran-saran perbaikan dari tim dosen penguji.
saran-saran perbaikan. Setelah sidang selesai, mahasiswa melanjutkan bimbingan untuk perbaikan revisi tugas akhir dengan dosen pembimbing. Ya, dengan dosen pembimbing. Setelah perbaikan revisi tugas akhir mendapat persetujuan ACC dari pembimbing dan juga ACC dari dosen penguji, maka mahasiswa sudah bisa menjilidnya dan mengumpulkannya ke prodi atau jurusan untuk ditandatangani. Ke prodi atau ke jurusan untuk ditandatangani kajur sama ditandatangani kajur dan kaprodi. Oke. Saya ulangi, mahasiswa menjalani proses pelaksanaan sidang tugas akhir dan menerima saran-saran perbaikan dari dosen penguji. Setelah sidang selesai, mahasiswa melanjutkan lagi bimbingan untuk perbaikan revisi tugas akhir dengan dosen pembimbing. Setelah perbaikan revisi tugas akhir mendapat persetujuan dari dosen pembimbing dan tim penguji, maka mahasiswa sudah bisa menjilid dan mengumpulkan ke prodi untuk ditandatangani kajur. Ya. Terima kasih sudah menonton. Ya, demikianlah sosialisasi singkat pelaksanaan sidang tugas akhir ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, ya. Jikalau masih ada yang kurang jelas atau pertanyaan-pertanyaan, boleh melalui grup WhatsApp kita. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua.